Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita mau ngajak lo semua bernostalgia di masa ramainya pemutaran film Titanic. Itu loh, kisah tenggelamnya kapal termewah sepanjang sejarah. Tapi ini bukan review film ya guys. Kalau di konten gua lo akan mengorek lebih dalam lagi apa sebenarnya penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Atau siapa sebenarnya tokoh dalam film tersebut. Udah, jangan kebanyakan nanya loh. Udah kayak pembantu baru. Langsung aja kita telusuri ya. Kencengi volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Jujur aja guys, sampai saat ini gue nggak pernah bosan buat nonton film Titanic. Apalagi ada satu segmen yang jadi favorit gue tuh. Oke, sebelumnya gue mau mengajak lo mengenal lebih dalam kapal super mewah tersebut ya. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia pada pelayaran perdananya. Satu dari 3 kapal samudra kelas Olimpik yang dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Para penumpangnya terdiri dari sejumlah orang terkaya di dunia, serta lebih dari 1.000 imigran Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara-negara lain yang mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Kapal ini dirancang senyaman dan semewah mungkin dengan dilengkapi gimnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran kelas atas, dan kabin mewah. Kapal ini juga memiliki telegraf nirkabel mutakhir yang dioperasikan untuk keperluan penumpang dan operasional kapal. Meski Titanic mempunyai perlengkapan keamanan yang maju seperti kompartemen kedap air dan pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh, kapal tersebut tidak memiliki sekoci yang cukup untuk menampung seluruh penumpang kapal karena regulasi keamanan laut yang sudah kuno. Titanic hanya mengangkut sekoci yang hanya mampu menampung 1.179 penumpang atau sepertiga dari total penumpang dan awak kapalnya. Ukuran Titanic dan kapal-kapal saudaranya yang raksasa itu memberikan tantangan teknik tersendiri bagi Harland and Wolff. Belum pernah ada pembangunan kapal yang berhasil membangun kapal sebesar ini. Kapal-kapal ini dibangun di Queen's Island, sekarang bernama Titanic Quarter di Belfast Harbour. Harland and Wolff harus menghancurkan 3 seluncur kapal dan membangun 2 seluncur baru yang merupakan seluncur terbesar yang pernah dibangun pada masa itu untuk mengakomodasi kapal-kapal raksasa. Pembangunannya difasilitasi oleh alat peluncur raksasa yang dibangun oleh Sir William Arroll & Co., sebuah firma asal Skotlandia yang pernah membangun Fort Bridge and Tower Bridge London. Arroll Gantry berdiri setinggi 228 kaki atau sekitar 69 meter dengan lebar 270 kaki atau 82 meter dan panjang 840 kaki atau 260 meter serta berbobot lebih dari 6.000 ton. Alat peluncur ini terdiri dari beberapa tangkal bergerak. Sebuah tangkal apung yang mampu mengangkut bobot 200 ton didatangkan langsung dari Jerman. Pembangunan Titanic dan Olimpik dilakukan secara bersamaan dan terpisah, dengan lambung Olimpik pertama diletakkan pada 16 Desember 1908 dan lambung Titanic pada tanggal 31 Maret 1909. Kedua kapal dibangun selama 26 bulan dan melalui proses konstruksi yang sama. Kisah tenggelamnya kapal Titanic. Titanic akan berlayar dalam bentuk kapal utuh selama 2 minggu sebelum tenggelam. Kendati didaftarkan di Liverpool, kapal ini tidak pernah tiba di sana. Kisah peristiwa tenggelamnya begitu terkenal, tetapi akan gue jabarkan secara singkat ya guys. Pelayaran perdana Titanic ditujukan menjadi pelayaran lintas Atlantik pertama antara Southampton di Inggris, Cherbourg di Perancis,
Queenstown di Irlandia, dan New York di Amerika Serikat, pulang melalui Plymouth di Inggris pada rute ke timur. White Star Line akan mengoperasikan 3 kapal pada rute ini, yaitu Titanic, Olympic, dan RMS Oceanic yang lebih kecil ukurannya. Titanic memiliki sekitar 885 awak kapal untuk pelayaran perdananya. Sebagaimana kapal-kapal lain pada masa itu, Titanic tidak mempunyai awak permanen. Dan sebagian besar awaknya adalah pekerja biasa yang naik kapal beberapa jam sebelum berlayar dari Southampton. Kapten Edward John Smith, kapten paling senior di White Star Line, ditransfer dari Olympic untuk mengambil alih kendali Titanic. Henry Tingle White juga ditarik dari Olympic untuk bertugas sebagai chief mate. Penumpang Titanic mencapai 1.317 orang, 324 di kelas 1, 284 di kelas 2, dan 709 di kelas 3. Sejumlah orang berpengaruh saat itu memesan tiket kelas 1 Titanic, termasuk diantaranya adalah miliuner Amerika Serikat, John Jacob Astor IV, bersama istrinya Madeleine Force Astor. Kemudian ada industrialis Benjamin Guggenheim, pemilik Mercy Isidor Strauss, bersama istrinya Ida. Kemudian ada miliuner asal Denver Margent Molly Brown, Sir Cosmo Duff Gordon bersama istrinya Rosemary Lucy atau Lady Duff Gordon. Kemudian ada pemain kriket dan pebisnis John Borland Thayer bersama istrinya Marian dan anaknya Jack. Countess of Rothes, penulis dan sosialita Helen Churchill Chandy, jurnalis dan aktivis reformasi sosial William Thomas Stead. Kemudian ada penulis Jacques Futurier bersama istrinya May dan aktris film bisu Dorothy Gibson. Pemilik Titanic J.P. Morgan dijadwalkan ikut dalam pelayaran perdananya, tetapi menyatakan batal pada menit terakhir. Selain itu, ada juga Direktur Pelaksana White Star Line J. Bruce Ismay dan desainer Titanic Thomas Andrews yang ikut untuk mengamati masalah kapal dan menilai kinerja kapal baru tersebut secara umum. 3 hari pertama pelayarannya dari Queenstown berlalu tanpa kecelakaan. Mulai 11 April hingga siang keesokan harinya, Titanic telah berlayar sejauh 484 mil laut atau 557 mil. Pada tanggal 14 April, Titanic menerima serangkaian peringatan dari kapal-kapal lain akan keberadaan es hanyut di wilayah Grand Banks of Newfoundland. Meski begitu, kapal ini terus berlayar dengan kecepatan penuh dan merupakan praktik standar pada masa itu. Saat itu diyakini secara luas bahwa es adalah ancaman kecil bagi kapal besar, dan Kapten Smith sendiri mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan kondisi apapun yang akan mengakibatkan kapal tenggelam. Pembangunan kapal modern ini sudah mengatasi semuanya. Pada pukul 23.40, pengawas Frederick Fleet melihat gunung es tepat di depan Titanic dan memberitahu anjungan. First Officer William Murdoch memerintahkan kapal dibelokkan mengitari es dan mesin dimundurkan, tetapi sudah terlambat. Sisi kanan Titanic menabrak gunung es, sehingga menciptakan serangkaian lubang di bawah garis air. 5 kompartemen kedap air kapal bocor, semakin jelas bahwa kapal ini terancam, karena kapal ini tidak bisa selamat jika lebih dari 4 kompartemen bocor. Titanic mulai tenggelam haluan dulu, dengan air masuk dari kompartemen ke kompartemen lain ketika sudut kapal di air semakin curam. Para penumpang Titanic belum siap menghadapi situasi darurat semacam ini. Sekoci kapal hanya cukup mengangkut setengah dari total penumpang yang ada. Jika kapal penuh penumpang, hanya sekitar sepertiganya yang bisa diangkut sekoci. Awak kapal pun belum dilatih dengan baik dalam melakukan evakuasi. Para petugas tidak tahu berapa banyak orang yang bisa mereka angkut ke sekoci dan meluncurkan sebagian besar sekoci dalam keadaan setengah penuh. Penumpang kelas 3 kebanyakan ditinggalkan berjuang sendiri, sehingga banyak yang terperangkap di bawah dek kapal yang terisi air. Protokol wanita dan anak-anak dahulu dipatuhi secara umum dalam pemuatan sekoci, dan sebagian besar penumpang dan awak pria ditinggalkan di kapal. 2 jam 40 menit setelah Titanic menabrak gunung es, tingkat tenggelamnya tiba-tiba meningkat, sementara dek depannya sudah berada di bawah air, dan air laut mengalir masuk ke palka-palka yang terbuka.
Pada pukul 1:20 kapal tenggelam dan terpisah dari haluannya. Penumpang dan awak yang selamat tercebur ke air dingin yang mematikan dengan suhu 28 derajat Fahrenheit atau -2 derajat Celcius. Hampir semua orang di air tewas akibat hipotermia atau serangan jantung dalam hitungan menit atau tenggelam. Hanya 13 orang yang berhasil diselamatkan ke Sekoci, padahal Sekoci tersebut sanggup menampung hampir 500 orang lagi. Sinyal darurat dikirim melalui peralatan nirkabel, roket, dan lampu, tetapi tidak satupun kapal yang merespon berada dalam jarak dekat untuk mencapai Titanic sebelum tenggelam. Sebuah kapal yang kebetulan dekat, yaitu Californian, yang merupakan kapal terakhir yang berkomunikasi dengan Titanic sebelum tabrakan, melihat sinyalnya namun terlambat memberi bantuan. Sekitar pukul 4.00 RMS Carpathia tiba di tempat kejadian sebagai respon terhadap panggilan darurat Titanic sebelumnya. 710 orang selamat dari bencana ini dan mereka diangkut oleh Carpathia ke New York, kota tujuan Titanic, sementara 1.517 orang lainnya tidak selamat. Kedatangan kapal di New York menarik perhatian pers dengan berbagai surat kabar yang berlomba-lomba menjadi yang pertama melaporkan kesaksian korban selamat. Sejumlah wartawan menyuap untuk naik kapal pilot New York yang memandu Carpathia ke pelabuhan, dan seorang wartawan bahkan berusaha masuk Carpathia sebelum merapat ke dermaga. Kerumunan berkumpul di luar kantor-kantor surat kabar untuk melihat laporan terkini yang ditempelkan di jendela atau papan berita. Butuh 4 hari lagi untuk mengumpulkan dan merilis daftar lengkap korban bencana, sehingga menambah kesedihan para kerabat yang menunggu berita tentang para penumpang Titanic pada tanggal 23 April, Daily Mail melaporkan. Guys, beragam kontroversi muncul pasca tenggelamnya Titanic. Salah satu masalah paling kontroversial yang dipelajari dalam penyelidikan tersebut adalah peran yang dimainkan kapal SS Californian, yang saat itu terletak hanya beberapa mil saja dari Titanic, tetapi tidak menanggapi panggilan darurat atau roket sinyalnya. Testimoni kepada penyelidikan Britania mengungkapkan bahwa pada pukul 20:10, Californian melihat cahaya sebuah kapal di selatan yang kemudian disetujui oleh Kapten Stanley Lord dan perwira ketiga J.V. Groves yang menggantikan tugas Lord pada pukul 23:10 sebagai kapal penumpang. Californian telah memperingatkan Titanic melalui radio akan keberadaan es hanyut yang menjadi alasan Californian berhenti berlayar pada malam itu. Akan tetapi ditegur oleh operator nirkabel senior Titanic, yaitu Jack Phillips. Pada pukul 23:50, perwira Californian melihat cahaya kapal menghilang, seolah-olah mati atau belok tajam, dan hanya cahaya sisi kiri yang tampak. Sinyal lampu Morse diarahkan ke kapal tersebut atas perintah Lord pada pukul 23:30 dan 01:00, tetapi tidak ditanggapi. Kapten Lord masuk ke ruang peta pada pukul 23:00 untuk menghabiskan malam itu. Tetapi perwira kedua Herbert Stone yang saat itu bertugas memberitahu Lord pada pukul 1:10 bahwa kapal tersebut menembakkan 5 roket. Lord ingin tahu apakah itu sinyal perusahaan, yang berarti suar berwarna yang dipakai untuk identifikasi. Stone mengatakan bahwa ia tidak tahu dan semua roketnya putih. Penyelidikan ini menyimpulkan bahwa kapal yang dilihat California adalah Titanic, dan Californian pun punya kemungkinan besar untuk datang menyelamatkan Titanic. Sayangnya Kapten Lord bertindak buruk dalam menangani hal tersebut. Guys, Titanic dikisahkan dalam sejarah sebagai kapal yang disebut-sebut tidak bisa tenggelam. Tetapi kendati disebut seperti itu, di berbagai berita pasca bencana faktanya adalah baik The White Star Line maupun Harland and Wolff tidak menyebutnya tidak bisa tenggelam, hanya seolah-olah tidak bisa tenggelam. Dan satu lagi, kisah terkenal lainnya adalah bahwa band kapal yang dipimpin Wallace Hartley terus bermain secara heroik sementara kapal uap ini tenggelam. Guys, cukup sekian konten kali ini tentang tenggelamnya kapal Titanic. Semoga dapat menambah wawasan Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.